Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga semua penonton dalam kondisi sehat dan baik-baik aja ya. Saya yakin kalian yang sampai akhirnya mengklik dan mau nonton video ini, artinya kamu pasti adalah orang-orang yang punya niat dan tekad yang kuat banget untuk menabung, ya nggak? Atau dalam kondisi dimana saat ini kamu sedang mengumpulkan semangat dan motivasi diri dalam hal saving money atau menabung, ya enggak? Iya dong ya, soalnya nih ya, saya juga gitu sih, kan akhir-akhir ini ya seneng banget saya itu nontonin semua video-video di YouTube tentang keuangan. Mulai dari cara mengatur keuangan, video-video bongkar celengan, begitu kan, sampai video-video yang ngebahas bagaimana supaya kita itu bisa menabung. Karena memang ya, walaupun semua orang itu tahu bahwa menabung itu penting, tapi nggak semua orang itu bisa dan mudah untuk menyimpan uangnya, ya nggak? Banyak sih ya di antara kita orang-orang yang memang kerja terus gajian, ternyata uang di dompet atau di rekeningnya itu cuman bertahan paling lama itu 1 atau 2 minggu aja. Kenapa ya kok susah banget gitu nabung? Tenang deh, nggak cuma kamu aja loh yang susah untuk nabung ya. Banyak kok, bahkan saya juga gitu sih dulunya. Dan memang rata-rata orang yang masih usia remaja ya 14 sampai 18 tahunan itu jarang banget yang udah sadar dan mau untuk nabung. Coba deh ingat-ingat ya diri kita sendiri gitu sewaktu masih di usia remaja. 14 tahun, 15, 16, 17 tahun gitu ya, susah kan nabungnya. Tiap dapat uang banyak gitu ya, pasti pengennya beli baju yang lagi up to date. Tiap punya uang pasti langsung dipakai nongkrong, traktir temen-temen, atau habis beli-beli makanan-makanan yang dimau gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena itu wajar banget kok ya, karena di usia segitu ya, usia remaja, kita itu masih belum punya tanggungan, tagihan, dan tunjakan utang, ya nggak? Nah, seiring bertambahnya usia, rata-rata setelah memasuki usia dewasa tengah ya, seperti usia 28, 27, 29 sampai 30 tahun ya. Nah, barulah mulai benar-benar sadar banget dan muncul tekad yang kuat untuk nabung. Di usia-usia ini juga ya, 28 sampai 30 tahunan itu nggak sedikit ya ngerasa kita itu kayaknya telat banget sih ya nabungnya gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu ya, awal dapat kerja mulai start nabung juga, kan bisa lebih banyak gitu tabunganku kalau mulainya dari dulu. Oke, tenang ya, nggak cuma kamu orang yang mikir gitu. Sama, saya juga gitu kok, masih mikir kayak gitu. Nah, usia saya sekarang ini 30 tahun pas gitu ya, nggak kurang nggak lebih. Nah, dan saya itu baru benar-benar sadar punya tekad yang kuat untuk nabung itu ya baru-baru ini juga gitu ya, waktu usia 29 tahun gitu ya. Nah, sebelumnya ya dulu sama gitu ya, sebesar apapun pemasukan itu selalu habis gitu aja gitu ya. Ya karena kebiasaan makan di luar gitu ya, sering pesen GoFood terus dan check out online shop gitu, itu banyak banget yang bikin pengeluaran membengkak dan akhirnya nggak bisa nabung tuh. Nah, tiap bulan GoFood bisa sampai habis 3 jutaan sendiri gitu untuk makan GoFood gitu. Nah, belum lagi online shop bisa 20 kali beli gitu ya, 20 kali check out. Nah, makin kesini kok makin ngerasa gitu ya, hidup saya itu sia-sia banget ya karena nggak punya tabungan. Anak juga mulai membesar, mulai sekolah, dan tahun depan anak saya itu mulai masuk SD. Nah, di situ saya mikir ya, karena saya itu pengennya anak saya bisa dapat sekolah swasta yang bagus ya, dan waktu saya mulai searching gitu ya, cari-cari, ternyata biaya untuk masuk sekolah-sekolah swasta kayak sekolah-sekolah IT gitu ya, Islam terpadu yang kayak gitu, yang bagus gitu ya, itu gila-gilaan ya biayanya. Nah, mahal banget ternyata guys. Nah, mulailah ya tekad untuk menabung mulai benar-benar kuat banget sampai ngerubah banyak gaya hidup saya ya. Yang dulunya nggak mau masak gitu ya, selalu beli, selalu pesan GoFood, sekarang tiap hari masak. Nah,
Karena dulu untuk makan ya saya bisa habis 3 jutaan lebih ya, walaupun saya tuh di rumah hanya sendiri, terus anak satu, suami satu, jadi cuma 3 orang, tapi untuk makan aja bisa 3 jutaan lebih. Ya itu jauh banget bedanya ketika saya mulai memasak sendiri makanan sehari-hari. Dan sekarang uang untuk makan saya sehari-hari karena saya masak itu hanya habis 800 ribuan aja gitu ya tiap bulannya karena masak. Itu jauh banget bedanya, dari 3 jutaan sampai ke 800 ribu, bayangin ya. Kemudian kebiasaan belanja check out di online shop saya juga udah berkurang drastis banget ya. Yang dulunya itu bisa 15-20 kali check out, sekarang ini udah 2 bulan terakhir ini ya saya itu baru check out 1 kali ya, baru beli online shop 1 kali selama 2 bulan. Dan itu bener-bener bikin saya bisa nabung. Nah, seperti di video ini ya, saya pengen banget kasih lihat tekad menabung saya yang baru dimulai awal tahun ini gitu ya. Januari 2021 itu benar-benar saya mulai bisa menabung. Ini adalah tabungan inti yang mana tujuan menabungnya itu jelas banget ya. Jadi kunci utama untuk berhasil menabung ya memang harus punya tujuan uang tabungannya untuk apa aja gitu ya. Misal untuk beli kendaraan, atau beli rumah, atau pendidikan anak, beli HP baru, dan lain-lain sebagainya. Nah, anggap itu akan menjadi tujuan hidup kamu selama 1 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan ya. Jadi jelas setiap kita dapat uang, itu uang udah jelas punya tujuannya yang harus disimpan untuk mewujudkan tujuan hidup kita gitu selama 1 atau 2 tahun ke depan. Seperti ini bisa dilihat. Mulai dari Januari saya nabung 2 juta, Februari 2 juta, Maret 2.500.000, April 2 juta, Mei 2 juta, dan Juni 2.500.000. Untuk di bulan Juli saya ini memang belum nabung ya. Jadi untuk sementara total selama 6 bulan menabung itu sekitar 13 juta. Nah, saya juga nggak cuma nabung di situ ya, tapi saya juga ngumpulin, ngoleksiin uang-uang hijau yang kata orang-orang nih the power of 20.000. Kemudian saya juga baru memulai sinking fund ya, baru bulan Mei ya, berarti baru 2 bulanan ini mulai sinking fund gitu, ikut-ikut teman-teman yang ada di YouTube ya, rame gitu kan. Tapi nggak saya bahas detail sinking fund saya ya, mungkin di lain video nanti bisa dibahas ya. Oke, kalau kita mau merubah hidup kita untuk lebih hemat, bukan lebih pelit ya, lebih hemat, jadi kita juga nggak boleh lupa dengan kewajiban kita, yaitu bersedekah. Dan video ini saya maksudkan untuk menyemangatin teman-teman gitu ya, untuk bertekad yang kuat, yang bulat gitu, yang semangat mulai menabung juga. Jadi ini hasil gitu ya, hasil kita bisa nabung untuk tahun ini gitu. Ini hasil saya mulai dari Januari sampai di bulan Juni kemarin. Untuk bulan Juli saya memang belum nabung ya, tunggu tanggal 25 atau 26 baru gajian suami. Dan baru deh saya nabung dan sisihkan untuk keperluan sinking fund juga, kemudian biaya hidup keluarga juga gitu ya. Oke deh, semangat yuk nabung yuk.